Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang sebenarnya sampai sekarang itu masih banyak banget ditanyain orang ke gue, teman-temannya, baik Instagram maupun di YouTube ya. Itu banyak yang ngeluhin ke gue, bang, abis update iOS kok tiba-tiba iPhone gue tuh jadi error, teman-temannya. Jadi banyak banget permasalahan yang dialami sebagian besar orang setelah update iOS di iPhone mereka. Jadi di sini gue akan bahas kenapa dan kalau bisa solusinya apa sih, teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke, jadi di sini kita akan bahas secara detail, teman-teman. Jadi di sini kita saling diskusi dan kalian bisa share pengalaman di kolom komentar YouTube ini, teman-teman. Jadi hal pertama yang paling banyak gue temui dari berbagai macam permasalahan yang pernah di-sharing ke gue ya dari subscriber gue, yaitu di saat mereka selesai update iOS, fitur yang namanya True Tune itu hilang, teman-teman. Bener-bener hilang. Jadi setelah update iOS tiba-tiba fitur True Tune-nya itu nggak ada sama sekali, teman-teman. Nah, ini sangat-sangat bikin kepala pusing sih kalau menurut gue secara pribadi guys ya. Selanjutnya teman-teman, kalau misalkan setelah update iOS itu fitur kamera di 0,5 untuk yang punya lensa 0,5 itu hilang, teman-temannya. Nah, fitur 0,5 ini hilang sama sekali. Ada yang bener-bener total hilang, ada yang bener-bener itu pas di foto bisa, tapi pas di video itu untuk 0,5-nya tidak berfungsi sama sekali, teman-temannya. Nah, jadi di sini itu adalah beberapa hal yang terjadi di saat update iOS. Kemudian hal yang ketiga adalah di saat mereka selesai update iOS, sinyalnya jadi hilang total, teman-temannya. Tiga hal ini sering banget gua baca ya, baik dari Instagram maupun dari kolom komentar YouTube gue yang bilang ke gue, bang, gimana nih iPhone gue True Tune-nya hilang, bang, sinyal iPhone gue hilang, bang, untuk fitur 0,5 di iPhone gue hilang, bang, gimana dong? Nah, jadi di sini gue pengen sharing ke gue guys ya, pengen sharing ke kalian guys ya, kok sharing ke gue? Gue pengen sharing ke kalian, sebenarnya setiap gue update iOS itu ada dua cara yang paling aman, teman-teman. Cara paling aman yang pertama itu adalah melalui iTunes. Di iTunes kalian itu tinggal langsung software update saja, dan itu adalah cara yang paling aman melalui iTunes di laptop atau di MacBook kalian, teman-teman. Terus untuk cara yang kedua itu adalah over the air, teman-teman. Jadi dari pengaturan software update sini, kalau misalkan dia muncul update iOS-nya, kalian bisa langsung pencet update di sini, teman-teman. Nah, jadi di sini gue sharing ke kalian, selama ini gue tuh kalau misalkan update iOS, gue itu selalu menggunakan yang namanya WiFi. Kenapa? Gue menghindari menggunakan cellular data karena gue menghindari panas yang dihasilkan, teman-temannya. Gue takutnya kalau misalkan size dari iOS terbaru yang akan gue download itu gede banget, takutnya untuk iPhone gue tuh kerja keras banget ya untuk di bagian cellular datanya dan menimbulkan panas yang berlebihan. Kemudian pas gue update itu menimbulkan crash atau bugs yang seperti True Tune hilang atau 0,5 fitur lensa ultrawidenya hilang. Nah, gue menghindari hal-hal seperti itu, teman-teman ya. Karena untuk menggunakan cellular data itu pasti panas yang ditimbulkan lebih besar dan juga tidak stabil, teman-teman ya. Jadi saran dari gue secara pribadi, kalau kalian ingin update iOS di iPhone kalian dan menghindari terjadinya masalah, pertama lewat iTunes, yang kedua pakai sinyal WiFi. Jangan menggunakan cellular data karena itu sangat riskan, teman-teman ya. Terus yang kedua, teman-teman, kalau misalkan kalian tuh pengen update iOS, kalian harus perhatikan selisih iOS yang lama dengan selisih iOS yang baru. Contohnya, misalkan update di iPhone gua tuh di angka 17.3. Sekarang updatean terbaru untuk iOS 17 itu yang terbaru adalah 17.51, teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk dari 17.3 guys ya ke 17.51 itu tidak ada masalah sama sekali guys, karena masih sama-sama iOS 17. Tapi dari kebiasaan gue selama ini, gue tuh selalu update maksimal itu selisih 2 iOS. Jadi misalkan sekarang 17.51, jadi terakhir kan sebelum 17.51 itu ada 17.5, kemudian ada 17.4 berapa gitu, teman-teman. Nah, dari 17.4 berapa itu baru gue update ke 17.51, itu masih dalam tahap yang wajar. Kalau misalkan kalian update dari 17.00 tiba-tiba update ke 17.51, itu menurut gue secara pribadi lebih riskan sih dibandingkan kalau misalkan kalian itu update-nya cuma beda maksimal selisih 2 iOS, teman-teman. Ini dari pengalaman gue secara pribadi selama ini guys ya. Walaupun mungkin kalau kita pikir secara teori itu tidak ada efeknya sama sekali dengan
masalah-masalah yang mungkin timbul setelah kita update iOS. Tapi setelah gue lakukan ini dari dulu sampai sekarang, gue nggak pernah menemukan yang namanya masalah di iPhone gue, baik itu iPhone X Inter atau iPhone resmi teman-teman. iPhone X Inter gue nggak pernah yang namanya hilang sinyal, TrueTone nggak pernah hilang, untuk fitur kamera 0,5 juga selalu ada, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Jadi di sini solusinya kalau misalkan kalian pengen update iOS itu kalian harus pastikan menggunakan WiFi. Kemudian untuk size-nya tuh nggak terlalu besar. Kalau misalkan size maksimalnya tuh gua rasa di angka 900 sampai 1 GB itu maksimal lah teman-teman. Di atas itu gua rasa memang harus menggunakan sinyal WiFi yang benar-benar stabil guys ya. Nah, jadi hal ini untuk mencegah kenapa hal-hal yang gue sebutkan di awal sebelumnya terjadi, seperti TrueTone hilang, sinyal hilang, dan juga untuk fungsi-fungsinya itu tidak berfungsi dengan maksimal teman-teman. Nah, balik lagi ke sisi TrueTone teman-teman. Kalau untuk yang namanya TrueTone ini guys, sejujurnya setahu gue guys ya, TrueTone ini itu adalah sebuah fitur yang memang mengikuti dari LCD-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan fitur TrueTone ini hilang, berarti dari LCD lama tidak di-copy ke LCD yang baru. Kalau untuk fitur TrueTone-nya ini teman-teman, gue tahu karena gue pernah ganti LCD dulu di XS Max gue, dan jadi harus di copy dulu ya menggunakan sebuah alat ya. Jadi di copy TrueTone-nya ke LCD yang baru. Kalau misalkan enggak di copy, itu TrueTone-nya benar-benar nggak ada alias hilang sama sekali teman-teman. Jadi kalau untuk masalah TrueTone ini mungkin kalian itu nggak notice ya, TrueTone kalian tuh sebelumnya udah nggak ada sama sekali, pas kalian update iOS baru kalian notice tiba-tiba kalau untuk TrueTone-nya itu udah nggak ada guys ya. Ini yang bisa gue bilang secara teori ya, karena gue nggak tahu sebenarnya kenapa ini terjadi. Gue cuma kasih ke kalian solusi untuk mencegah hal-hal buruk ini terjadi teman-teman. Nah seperti ini guys, kalau misalkan TrueTone hilang itu kan bikin pusing kepala gue guys ya. Apa kita harus ganti LCD lagi? Tapi LCD bawaan kita ini udah nggak ada TrueTone-nya. Jadi kalaupun kita ganti ke LCD yang baru, TrueTone-nya udah nggak ada lagi guys. Nah jadi daripada kita mendapatkan banyak masalah, mending kita mencegah teman-teman. Cara mencegahnya adalah update lah iOS itu menggunakan WiFi. Terus kalau untuk size-nya itu jangan terlalu gede, maksimal di angka 1 GB temen ya. Kalau misalkan lebih dari 1 GB, gue sarankan kalian untuk update melalui iTunes, jangan over the air lewat pengaturan di iPhone ini teman-temannya. Nah jadi so far selama ini teman-temannya, kalau untuk masalah sinyal di iPhone gue tuh aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Jadi teruntuk yang iPhone kalian itu tiba-tiba sinyalnya hilang, itu gue rasa bukan karena update dari iOS, tapi memang udah saatnya iPhone kita tuh kena blokir teman-teman. Itu yang bisa gue share ke kalian menurut pengalaman gue secara pribadi, karena gue pernah pakai iPhone X Inter, termasuk iPhone 8 ini juga iPhone X Inter yang gue update iOS secara rutin teman-teman ya. Nah itu aja sih teman-temannya untuk pembahasan kenapa sih update iOS bikin iPhone gue tuh banyak masalah. Sebenarnya enggak teman-temannya, tapi sebenarnya itu apakah cara kalian update itu benar atau enggak guys ya. Nah sekian yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga video ini memberikan kalian gambaran bahwa update iOS itu sebenarnya berfungsi untuk membuat iPhone kita tuh semakin up to date ya dengan update tersekarang, dan juga untuk keamanannya itu semakin diperketat, bukannya bikin iPhone itu makin lebih jelek teman-teman. Ini menurut pendapat gue secara pribadi. Kalau kalian setuju is fine, kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa, karena ini adalah forum diskusi teman-temannya. Kalian boleh share pemikiran kalian atau pendapat kalian di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.